Saudara. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk beribadah, memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-Mu akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami mengurapi setiap anak-Mu Tuhan satu persatu dengan urapan yang luar biasa Tuhan, sehingga setiap umat-Mu dapat mengerti firman-Mu yang Hamba sampaikan, dan firman-Mu boleh mengubah cara mereka berpikir, dan juga firman-Mu akan menguatkan iman mereka Tuhan. Sebab firman-Mu lah Tuhan makanan bagi roh kami. Tanpa firman-Mu kami tidak sanggup menghadapi keadaan di dunia ini Tuhan. Firman-Mu adalah pedang permata yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang permata yang biasa Tuhan. Hamba doa Tuhan Roh Kudus, silakan ambil alih dari awal pemberitaan firman sampai akhir. Pakai hamba menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Kau Roh Kudus. Sembunyikan hamba di belakang salib Yesus, biar Yesus yang ditinggikan dimuliakan Tuhan. Hamba mau jamah setiap pribadi berpribadi Tuhan, jangan satu pun Kau lewatkan Tuhan, sehingga mereka boleh menerima berkat rohani luar biasa Tuhan. Mereka boleh mengalami suatu terobosan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang mereka sedang hadapi Tuhan. Entah itu ada kesulitan dalam keuangan, kesulitan dalam kesehatan, rumah tangga apapun Tuhan, Engkau akan menjawab Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mereka datang ke tempat ini tidak akan kembali dengan tangan yang hampa, tidak akan sia-sia mereka mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan mereka pelaku firman-Mu Tuhan. Segala kuasa jahat setan yang mencoba mengganggu, aku patahkan kuasa-Mu, aku usir kau di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Anda diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Waktu berjalan begitu cepat, sudah ketemu Anda lagi. Tidak terasa. Sebentar lagi akan datang Natal, saudara. Saya menerima firman Tuhan, yaitu untuk jemaat Elohim dengan tema 3 kunci kemenangan. Haleluya. Anda percaya bahwa kunci itu sangat penting, amin. Kalau Anda mau mengendarai mobil, Anda harus punya kunci mobil. Tanpa kunci mobil, Anda tidak bisa menjalankan mobil itu. Begitu juga Anda kalau rumah Anda itu punya kunci. Kalau Anda tidak ada kunci, rumah Anda dikunci, tidak bisa masuk, amin. Sungguh penting sekali kunci itu. Demikian di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita pun membutuhkan kunci. Saya akan bicara mengenai 3 kunci kemenangan saudara, di mana Anda sangat membutuhkannya dalam menghadapi persoalan-persoalan. Amin. Haleluya. Saya minta siapkan tayangannya ya, itu 3 kunci kemenangan. Saudara, mengapa sebagian orang percaya masih saja hidup dalam kekalahan? Kenapa itu? Dan aktif sekali ke gereja. Sebenarnya mereka memiliki firman Tuhan, menerima petunjuk dari Tuhan bagaimana mereka berjalan dalam kemenangan. Tapi kenyataannya mereka tuh masih hidup dalam kekalahan. Anda telah diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh, dan tidak ada yang membahayakan, kata Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 10 ayat 19 berkata demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu adalah janji Tuhan Yesus. Setiap kita sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, diberikan kuasa mengalahkan setan, bisa mengatasi keadaan. Amin. Ini luar biasa saudara. Jadi kita ini punya kuasa. Maka kalau kita diberi kuasa Tuhan, kita bisa hidup menang di dunia ini dalam menghadapi segala keadaan apapun. Amin. Dan Anda telah diberikan gelar sebagai lebih daripada pemenang. Amin.
Kalau Anda disebut lebih daripada pemenang, berarti Anda menang di dalam hidup dunia ini. Menang. Di dalam Roma 8:37. Coba kita lihat ya. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita disebut orang yang lebih daripada pemenang? Karena Yesus Kristus mati ke salib, Dia sudah mengambil kemenangan itu dan diberikannya kepada kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Amin. Anda dapat melakukan segala sesuatu melalui Yesus yang memberikan kekuatan, itu juga janji Tuhan. Jadi Anda bisa melakukan segala sesuatu karena Yesus yang sudah mati ke salib. Anda dapat melakukan segala sesuatu melalui Yesus. Kalau tanpa Yesus Anda tidak bisa berbuat apapun. Saya katakan lagi, Anda bisa melakukan sesuatu karena Yesus. Bukan karena kekuatan Anda, bukan karena kesanggupan Anda, bukan karena pengalaman Anda, bukan karena kehebatan Anda. Anda biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berbunyi demikian. Segala berkat dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Filipi 4 ayat 13 sudah berkata demikian. Jadi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus, maka kita bisa menghadapi apapun masalah yang datang kepada kita. Baik itu penyakit, ya, baik itu masalah keuangan dan sebagainya, saudara. Kita lihat yang sedikit. Kita mau lihat kata victor di dalam bahasa Inggris pada ini adalah berikutnya. Kata victor di dalam bahasa Inggrisnya dapat artikan, ini saya dapat dari Tuhan ya. Ini luar biasa ini. Coba yang pertama, victor itu artinya apa? Pemenang. Ya. Yang berikutnya, invades, menyerang. Kata invade itu artinya menyerang ya. Yang berikutnya, confronts, melawan. Yang berikutnya, territory ya. Yang berikutnya, dari. Berikutnya, recklessness, arti kegagalan. Jadi kita artikan kalau kita baca dari atas ke bawah, pemenang, menyerang, melawan, teritorial dari kegagalan. Jadi kita tidak takut gagal. Kita bisa mengatasi kegagalan, amin. Karena kita disebut lebih daripada pemenang, amin. Oh enggak ada amin. Amin. Itu namanya anak Tuhan, bisa menang. Apapun masalah seberat apapun bisa menang karena Yesus. Haleluya. Selanjutnya ada anak Tuhan yang hidupnya khawatir, maka kekhawatiran ini menghalangi dia untuk hidup menang. Kekhawatiran ini menahan dia untuk maju. Khawatir ini membuat orang jadi tidak fokus kepada Tuhan. Ayo kita mau belajar lagi arti kata worry. Worry, wobble, arti apa? Keraguan. Yang berikutnya silakan ya. Kata worry, wobble itu keraguan. Yang berikutnya off, tentang. Repetitive, kejelekan ya. Terus yang berikutnya reaction of, reaksi tentang your mind, pikiran Anda. Jadi yang namanya worry itu keraguan tentang kejelekan, reaksi tentang pikiran Anda. Pikiran Anda jelek, negatif. Ini bukan kebetulan saudara, saya dapat dari Tuhan loh. Kata ini tuh benar-benar dari Tuhan, luar biasa saudara ya. Jadi jangan jadi orang khawatir. Kalau khawatir pikirannya jelek, negatif. Jadi dia tidak positif saudara ya. Itulah orang-orang yang khawatir tidak bisa maju. Orang-orang yang khawatir bisa kalah saudara karena persoalan yang datang itu ya. Jadi siapa yang mau khawatir di sini? Ada yang masih mau khawatir, memang khawatir bisa datang, tapi kita mau menolak khawatir. Amin. Mungkin Anda nyeletuk, Bapak datang, saya khawatir karena nggak punya uang. Saya khawatir karena saya belum bayar bil. Iya, memang khawatir ada, tapi Anda jangan sampai dikuasai oleh khawatir sehingga Anda menjadi stres. Oke, kita mau pelajaran berikutnya ya. Kata khawatir diartikan dalam bahasa Indonesia, tadi bahasa Inggris. Ayo, khawatir bahasa Indonesianya apa ini? Ini juga bukan kebetulan. Kata kegagalan. Oke? Dari atas kegagalan. Yang berikutnya, untuk kegagalan untuk apa? Atasi ya. Tentang iman yang apa? Rentan terhadap keadaan.
Ini orang khawatir. Orang khawatir kan kalau lihat keadaan yang ya, wah mulai entah itu dia terpengaruh oleh keadaan sehingga dia tidak bisa melangkah maju. Itu memang khawatir. Siapa yang mau khawatir? Orang khawatir itu adalah orang gagal, saudara. Siapa yang mau khawatir? Ada yang mau khawatir? Kalau Anda sudah khawatir, Anda jadi menunjukkan keadaan Anda itu apa? Gagal. Jadi nggak boleh khawatir. Orang yang khawatir itu bisa gagal, saudara. Gagal mencapai sukses, gagal untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena khawatir. Orang khawatir nggak percaya Tuhan. Orang khawatir itu nggak bisa terima firman Tuhan. Dia mikirin terus. Saudara, percaya nggak? Orang khawatir itu tidak bisa menerima apa-apa. Karena khawatir ini menghalangi dia. Imannya itu diganggu, saudara. Jadi saudara yang namanya Tuhan itu sudah tahu kalau Anda khawatir itu ini bisa menjadi gagal, ya. Jadi karena keadaan apapun itu bisa pengaruh karena khawatir. Orang yang tidak khawatir tidak gampang dipengaruhi oleh keadaan. Apapun keadaannya, mau yang berat, mau yang segunung tingginya, karena percaya Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Nah, sekarang saya mau juga jelaskan kata dapat. Kata dapat ini milik pemenang, saudara, ya. Saya katakan kata dapat ini adalah milik pemenang. Setiap anak Tuhan itu dapat dapat mengatasi sesuatu. Kalau Anda katakan saya nggak bisa, Pak, itu Anda tidak percaya Tuhan. Anda bisa mendapatkan pekerjaan, Anda bisa sembuh, Anda bisa dapat, ya. Saya katakan itu. Sebagai pemenang Anda hanya memiliki kata dapat, bukan tidak dapat. Lalu Anda katakan saya tidak dapat, Pak. Saya tidak dapat melakukannya. Iya, kalau Anda melakukan dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Tadi kita sudah baca dalam Filipi 4:13, kita dapat kekuatan dapat melakukan segala sesuatu, dapat menanggung segala sesuatu. Ya. Oke, kata tidak dapat untuk apa? Pecundang. Amin. Kata tidak dapat bukan untuk kita. Kata tidak dapat untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak punya Tuhan. Karena bagi Yesus dan orang percaya itu tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus pernah didatangi oleh orang tua seorang bapak anak waktu itu. Tuhan, jika engkau dapat. Terus Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan juga bagi kita tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil, saudara. Oke? Hanya untuk orang yang pengecut memilih kata tidak dapat. Orang yang pengecut dirundui oleh ketakutan, dia akan menjadi gagal, tidak dapat mengatasinya. Oke, saudara. Kata dapat diartikan, coba lihat lagi. Kata dapat diartikan apa nih? Ini bukan saya benar-benar dapat dari Tuhan. Dapat yang pertama D. Berikutnya atasi. Berikutnya persoalan. Dapat atasi persoalan. Yang berikut atas nama Tuhan Yesus. Amin. Tuh, kalau Anda dapat itu karena nama Yesus, kan? Anda punya Yesus. Tidak, nama Yesus itu pasti bisa. Dalam nama Yesus aku bisa, Tuhan. Dalam nama Yesus aku bisa melalui persoalan. Dalam nama Yesus aku bisa dapat melunasi hutang ini. Amin. Dapat. Dalam nama Yesus aku dapat disembuhkan. Kanker dapat disembuhkan karena nama Yesus. Anda bisa menekik setan karena nama Yesus. Haleluya. Jadi saya membandingkan dengan Ken, ya. Sebelum saya menggali ke firman Tuhan, saya mau supaya Anda tahu dulu ini kata-kata yang penting, kata inti dalam kehidupan Anda sebagai anak Tuhan. Kata Ken dalam bahasa Inggrisnya dapat diartikan seperti ini, saudara. Ya, coba. Ken, see, confront, melawan, menentang. Oke, dari Ken. Yang berikutnya against, terhadap. Yang berikutnya negativity, perkara yang negatif. Kita baca confront, melawan, ya, terhadap perkara negatif. Can itu artinya can against negativity, melawan terhadap perkara. Jadi nggak ada yang negatif bagi Anda. Jadi Anda jangan terbawa oleh orang-orang yang negatif. Orang-orang bilang tidak dapat melakukan, kita dapat. Kita berbeda dengan mereka karena kita punya Yesus. Ada Roh Kudus yang bekerja dari kita. Amin.
Jadi bagi kita sebagai anak Tuhan tidak terbawa oleh perkataan negatif dari orang yang sekitar kita. Makanya jangan mau dipengaruhi hal-hal yang negatif. Orang ngomong apa kita dengar, kita terima, oh iya kita akan jadi takut. No. Jadi anak Tuhan jangan dapat dipengaruhi oleh kata-kata negatif. Kalau Anda ada pengaruh sudah kalah. Oke saudara, itu bukan suatu kehendak Tuhan kalau kita sebagai Tuhan hidup dalam kekalahan. Tuhan tidak mau kita hidup kalah. Bayangkan Tuhan Yesus sudah mati ke salib, sudah memberikan kita kemenangan, artinya kita bisa hidup menang selalu, saudara. Alasan Anda hidup di dalam kekalahan karena Anda tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan yang baik. Itu dia. Makanya kalau Anda nggak mengerti firman Tuhan, Anda tidak suka dengan firman Tuhan, bisa dibohongin setan. Jadi Anda hidupnya kalah terus, dicacarnya terus dengan khawatir, ya. Atau bisa juga Anda telah mengabaikan firman Tuhan, artinya cuek. Disuruh dengar khotbah, malas. Disuruh datang ke gereja, nggak ada waktu. Disuruh ikut beribadah, no. Sedang lagi ada bisnis, lagi ada kantau, ya. Itu alasannya. Padahal saudara, kalau Anda itu mendengarkan firman Tuhan setiap kali sesering itu luar biasa, akan membawa dampak yang positif, akan membawa suatu hasil yang luar biasa. Jadi saudara, tidak Tuhan sekalian, Anda hidup dalam kemenangan. Itu yang Tuhan berarti. Dan hari ini kita mau menyelidiki apa yang menjadi kunci kemenangan. Anda mau tahu? Anda mau tahu? Amin? Oke saudara. Saya ingin Anda serius dan fokus, ya, terhadap firman Tuhan yang saya sampaikan. Jika Anda mau hidup dalam kemenangan, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang lihat ke kiri kanan, jangan ada yang memikirkan hal-hal yang sedang terjadi, ya. Fokus sama firman. Pasti ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan mau bagikan. Apa 3 kunci kemenangan? Apa 3 kunci kemenangan? Mari kita baca di dalam Yosua 11 dari ayat 6 sampai 9. Siap saudara? Ada saudara di situ? Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Itu firman Tuhan, ya, Tuhan yang suruh. Ayat ke-7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Yang berikutnya ayat 8. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Mesrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Suatu kemenangan yang berbeda, yang 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Saudara, kita mau pelajari dulu yang pertama itu. Apa sih yang membuat kita jadi kalah? Kita tahu saudara, Tuhan berfirman, Tuhan berkata jangan takut. Dikatakan jangan takut. Kenapa? Karena takut itu merupakan alat setan. Sekali lagi, takut adalah alat setan yang dipakai setan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Jadi itu adalah sekali alat setan yang paling efektif menumbuhkan iman anak-anak Tuhan. Sebelum setan mengalahkan Anda sebagai anak Tuhan, maka setan akan lebih dulu menyerang Anda dengan roh ketakutan. Jadi Anda dimasuki dulu dengan roh takut. Kalau Anda sudah menerima roh takut, tandanya Anda bakal kalah. Yang berikutnya, mengapa Anda pikir Tuhan berkata kepada Yosua jangan takut dalam ayat yang 6 itu, Yosua 11. Kenapa saudara? Karena yang namanya Tuhan itu, jika Anda takut, Anda pasti dikalahkan, ya.
Karena ketakutan, maka Anda akan kehilangan apa? Fokus terhadap Tuhan. Orang yang takut itu hilang fokus kepada Tuhan. Dia nggak bisa dengar firman, dia tidak bisa mendengar firman. Masuk sini, keluar sini. Itu bahayanya kalau ada ketakutan masuk ke dalam hidup Anda. Makanya Tuhan katakan, jangan takut terhadap mereka. Sebagai akibatnya Anda tidak akan apa? Bergerak maju. Anda tidak akan bisa maju karena ketakutan itu menghambat, menghalangi Anda untuk maju. Anda hanya diam di tempat saja. Ketakutan mengurung Anda di suatu tempat seperti dipenjarakan. Kalau Anda sudah takut, Anda sedang dipenjarakan, gak bisa jalan keluar, kayak dikunci. Saya katakan, kalau Anda takut, Anda sedang memberikan kunci kepada setan untuk melumpuhkan iman Anda. Saya katakan lagi, kalau Anda takut, Anda sedang memberikan kunci kepada setan untuk melumpuhkan iman Anda. Anda tidak mampukan iman Anda lumpuh. Kalau iman Anda lumpuh, bagaimana bisa percaya Tuhan? Kalau iman Anda lumpuh, bagaimana Anda bisa berdoa? No way. Sebagai anak Tuhan, kita tidak mau menerima yang namanya ketakutan, saudara. Apapun yang terjadi. Siapa yang di sini yang tidak pernah takut, angkat tangan. Saya percaya setiap anak Tuhan di sini pernah takut, dan mungkin ada yang sedang takut sekarang ini. Takut karena nggak punya kerja, takut karena nggak bisa bayar hutang, takut karena nggak bisa beli makanan. Itu namanya, saudara, takut. Nah, kalau Anda sudah takut, Anda tidak akan bisa bergerak maju, bahkan tidak bisa menerima berkat Tuhan, karena si takut ini adalah penghalang. Karena iman Anda sudah dilumpuhkan dulu. Saudara, yang namanya takut adalah roh dusta. Karena takut memimpin Anda ke jalan arah yang salah, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu namanya roh takut. Roh takut selalu membawa Anda keluar dari jalan Tuhan dan disesatkan. Itu tujuannya. Jadi roh takut itu mau menyesatkan Anda supaya Anda tidak mengikuti jalan Tuhan. Kalau Anda sudah tidak mengikuti jalan Tuhan, pasti tersesat. Jalannya itu udah kacau. Yang namanya setan itu udah bikin kita itu kacau karena ketakutan itu. Orang takut pasti kacau. Orang yang takut pasti panik, grogi, nggak bisa tenang hidupnya, nggak bisa tidur, tidak bisa merasakan nyaman, tidak merasakan enak di dalam hidupnya. Dan nafsu makan pasti hilang kalau terus dirundung ketakutan, saudara. Haleluya. Saudara, saya katakan, jangan takut terhadap keadaan Anda. Amin. Berikutnya, jangan takut terhadap keadaan Anda. Katakan kepada saudara, jangan takut terhadap keadaanmu. Kayak ngomong, jangan takut terhadap keadaanmu. Jangan takut, saudara. Karena Tuhan loh yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong, jangan takut terhadap mereka. Berarti Tuhan juga sendiri ngomong, jangan takut terhadap masalah, jangan takut terhadap penyakitmu. Dokter mungkin sudah nakut-nakutin Anda. Umur Anda mungkin 3 bulan lagi, mungkin Anda ya bakalan begini dan begitu. Saya katakan, jangan takut terhadap keadaan Anda. Haleluya. Ayo kita lihat di dalam Yosua 11 ayat 6. Kita lihat kembali, saudara. Kita lihat kembali di sini. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Tuh, jelas kan? Janganlah takut menghadapi mereka. Nah, Anda juga jangan takut menghadapi persoalan apapun, keadaan, persoalan uang, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, apa saja yang Anda sedang alami. Jangan takut. Tuhan berkata seperti ini supaya Anda itu jangan terbawa oleh roh ketakutan. Amin. Kalau Anda dibawa, dipimpin oleh ketakutan, Anda pasti tersesat. Jadi jika Anda mengizinkan damai sejahtera Tuhan memerintah di hati Anda dan percaya pada firman-Nya, saya percaya itu namanya ketakutan tidak bisa memasuki pikiran Anda. Dan Anda tidak akan takut terhadap keadaan. Yang penting apa? Kita mau membiarkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita. Amin. Anda mungkin bertanya, bagaimana Pak Pendeta saya bisa hidup dalam damai sejahtera? Saya beritahu nanti, saudara.
Penyebab takut disebabkan apa? Keraguan dan tidak membiarkan damai sejahtera Tuhan. Sekali lagi, penyebab takut disebabkan oleh apa? Keraguan dan tidak membiarkan damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup Anda. Itu yang namanya ketakutan, itu penyebabnya. Itu masalahnya, saudara. Jadi kalau Anda izinkan ketakutan itu masuk, pasti Anda tidak damai sejahtera. Karena Anda tidak tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Anda membiarkan roh ketakutan menguasai hidup Anda, mengacak-ngacak hidup Anda. Anda menjadi apa? Panik, berusaha apa? Memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri. Itu kan kalau orang takut tuh, bagaimana ya? Bagaimana supaya saya bisa membayar utang? Ya udah kita pinjam aja ke si Anu, nanti borongnya berapa atau bunganya berapa? Bagaimana nanti sekarang? Yang penting kita bayar dulu. Ketakutan. Karena itu Anda dicekek lagi oleh bunganya itu, Anda nggak nanti harus bayar bunga lagi. Itulah bahayanya, saudara. Kalau kita ketakutan tuh panik. Sebenarnya yang namanya ketakutan itu hanyalah menipu Anda, memanipulasi Anda untuk tidak percaya Tuhan, untuk tidak menerima firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan takut, kita harus yakin dan percaya bahwa Dia pasti menolong. Tuhan tidak akan berkata seperti begitu saja. Kalau Dia katakan jangan takut, berarti Dia pasti turun tangan untuk menolong Anda. Amin. Itu Tuhan kita. Gak mungkin Dia bilang jangan takut, Dia diam aja. Kalau Dia katakan jangan takut, di belakang itu pasti Dia akan menolong Anda dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, kita tidak sangka-sangka. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Yesus dia adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Maka jangan coba-cobalah Anda itu melakukan sesuatu yang kekuatan sendiri karena ketakutan. No way. Anda menjadi panik karena ketakutan. Itu orang yang panik yang menjadi stres kan. Orang stres jadi gak kugu, gak tahu gimana mau kerjain apa, dia gak bisa. Dia ini salah, itu salah, karena udah ketakutan duluan, saudara. Atasi keadaan dengan kekuatan Anda sendiri, atau mendengarkan orang lain dan menerima ide-idenya itu terhadap kebohongan setan, Anda pasti kalah. Kalau Anda sedang menghadapi masalah, yang pertama adalah dalam kepada Tuhan Yesus, baca firman, dengarkan, terima firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, terima. Jangan membantah-bantah. Iya tapi Pak Pendeta bagaimana mungkin? Iya Pak Pendeta, saya udah baca firman Tuhan, itu kan ini kan susah. Firman Tuhan memang gak masuk akal, saudara. Setiap firman Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Coba kita ingat gak, waktu orang Israel, Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Itu kan secara menurut pikir manusia kan aneh. Kok disuruh ngelilingin tembok Yeriko 7 kali? Itu kan kayaknya gak masuk akal. Apakah Yosua membantah? Apakah Yosua bilang, Tuhan kenapa harus kelilingin tembok 7 kali Tuhan? Tapi enggak. Yosua tidak membantah, Yosua melakukan apa yang Tuhan suruh, dia lakukan saja. Walaupun itu tidak masuk akal. Tapi apa yang terjadi waktu Yosua melakukannya dengan tentara Israel itu? Tembok Yeriko hancur. Jadi saudara, Tuhan kadang-kadang menyuruh Anda itu tanpa alasan. Anda disuruh apa-apa nggak dikasih alasannya begini. Makanya kita nih anak Tuhan sudah tanya, gimana ya Tuhan? Caranya gimana Tuhan? Pusing loh Anda kalau tanya, bingung sendiri. Kalau Tuhan suruh jangan tanyalah, kita lakukan aja lah apa yang Tuhan suruh, kita dengan percaya dan iman lakukan. Jangan bilang kita beginilah, begitu, udah begini, akhirnya Anda nggak melakukan firman Tuhan, akhirnya Anda diserang oleh ketakutan, habis. Ya. Jadi sebelum roh ketakutan masuk, lakukan dulu itu firman Tuhan. Seperti yang namanya Yosua. Ini saudara Yosua ini, kalau dia diberitakan Tuhan dikatakan jangan takut, dia itu nggak bakal. Kalau dia takut, dia tidak akan menghadapi itu musuhnya. Udah kalah duluan. Tapi Yosua taat. Yosua itu menghadapi musuhnya dengan berani. Akhirnya Tuhan juga turut campur tangan dan musuhnya dihancurkan juga, saudara. Karena Tuhan, saudara, itu musuhnya dihabiskan, saudara. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, saudara.
Jadi coba saudara ya, kita perhatikan baik-baik. Kata takut diartikan tadi kan saya sudah kasih tahu. Belum, sorry, ada lagi kata takut. Kata takut diartikan yang berikut ini. Ini kata takut. Kata takut diartikan tunduk, akan, kekuatan, utama, tipu muslihat setan. Tuh, kalau Anda takut, ini bahasa Indonesia. Tunduk akan kekuatan utama, tipu muslihat setan itu selalu pakai roh takut. Menipu Anda itu yang paling efektif adalah dengan roh takut. Siapa yang mau yang jadi penakut menghadapi masalah? Iya Pak Pendeta, saya udah lama, saya belum sembuh-sembuh, gimana? Dokter juga bilang saya pasti mati. Mungkin Anda dengar, iya Pak Pendeta, saya punya tagihan udah setumpuk, gimana dong Pak Pendeta? Gimana, saya ini gak bisa tidur. Siapa suruh gak bisa tidur? Siapa suruh mau ikutin roh ketakutan? Percayalah saudara, yang namanya Tuhan, saya perhatikan Tuhan tuh gak pernah terlambat. Saya berdoa minta tolong sama Tuhan, jalannya itu ada. Pas waktunya, kelihatannya kayak pepet, tapi pas waktunya Tuhan udah kasih jawabannya. Tuhan kasih jalan keluar. Itu yang namanya Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah terlambat, amin. Tuhan kita tidak pernah gagal di dalam kuasa, di dalam pertolongannya untuk kita. Tidak pernah gagal. Yang gagal kita, gagal percaya. Karena apa? Takut. Nih, takut akhirnya tunduk akan kekuatan utama, tipu muslihat setan. Gagal ditipu oleh ketakutan. Kalau Anda sudah ditipu oleh ketakutan, pasti Anda kalah. Tunduknya bukan sama Tuhan, tunduk sama setan. Saya katakan lagi, kalau Anda takut berarti Anda tunduk sama siapa? Roh ketakutan. Anda mau tunduk sama roh ketakutan? Amin? No way. Jadi anak Tuhan, sekali lagi, kita bukan orang yang mengecut. Kita bukannya pecundang. Kita ada orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang dapat meraih sesuatu yang Tuhan janjikan. Itu tergantung Anda. Tuhan sudah berikan kemenangan itu. Tuhan sudah berikan Yesus yang sudah mati besar itu memberikan kemenangan. Mana mungkin kita bisa dikalahkan kalau kita tidak percaya sama Yesus. Tapi kalau kita percaya sama Yesus, itu pasti menang. Amin. Haleluya. Saya mau jelaskan lagi, tadi bahasa Indonesia takut, sekarang dalam bahasa fear. Fear dapat diartikan seperti ini. Artinya hampir sama loh, mirip-mirip loh saudara. Fear itu start dengan F, fraud, penipuan. Juga kan? Attack, menyerang. Coba. Enters, memasuki. Robs, apa tuh rob? Merampok. Ya, rob your peace, joy and money. Merampok damai sejahtera, sukacita dan uang. Coba saya baca di atas. Penipuan, menyerang, memasuki, merampok damai sejahtera, sukacita dan uang Anda. Itu yang namanya fear. Kalau Anda sudah mengizinkan roh takut itu, Anda akan kehilangan. Yang pertama adalah damai sejahtera hilang. Sukacita itu hilang. Coba saya mau tantang, siapa yang tidak pernah takut? Saya percaya ada yang pernah takut itu senang-senang. Ada yang takut itu, saya sedang takut tapi saya senang-senang. Nggak ada. Orang yang takut itu selalu panik. Orang yang takut selalu itu grogi, bimbang, ragu-ragu. Karena sedang ditipu. Jangan mau ditipu oleh setan, saudara. Jangan mau dibawa oleh setan, karena setan berbohong besar. Tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meleset dalam janjinya. Tuhan memegang janjinya, Dia menepatinya. Asal kita percaya. Masalahnya kita nggak percaya, saudara. Gara-gara si takut ini datang, Anda terima. Anda udah nggak mau tahu ini gimana, ini ditakutin terus sama si setan. Ya? Oke, saudara. Selama Anda diperintah oleh ketakutan di dalam hati dan pikiran Anda, maka Anda menjadi patah semangat. Benar gak? Orang yang sedang diperintah oleh ketakutan patah semangat, putus asa. Aduh, nggak tahu lah, gue mending mati aja lah, udahlah cepat mati gue, daripada nggak bisa bayar utang, mati aja dah, ngomongnya begitu. Udah nggak dapat kerjaan, udahlah mati aja lah. Itu namanya orang yang sedang ketakutan. Digoblokin sama roh ketakutan. Padahal
Nggak bakalan kalah kalau kita itu percaya sama Tuhan. Pasti keluar dari masalah itu. Pasti keluar dari masalah. Amin. Saya ini menyampaikan kebenaran. Saya tidak melebihi. Saya tidak mengurangi. Saya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan bilang, jangan takut. Ya. Jangan sampai kehilangan harapan. Orang yang takut itu sudah kehilangan harapan. Dia nggak punya cita-cita lagi. Kehilangan terobosan, berkat dan kesembuhan juga hilang. Makanya kalau udah ketakutan gitu, didoain juga percuma. Ada nih kena kanker misalnya, mau didoain tapi takut terus. Didoakan nggak mau terima itu apa yang firman Tuhan katakan. Pak Pendeta, doakan saya supaya saya disembuhkan dari kanker. Didoakan, pikirnya takutnya apakah saya sembuh, tapi dokter bilang begitu, saya nggak bakalan sembuh, saya udah bakalan ya tinggal segini lagi. Takut aja, ada takut. Aduh gimana ya kalau saya mati, nanti anak saya siapa yang ngurus, nanti kalau saya mati itu rumah saya gimana dan sebagainya. Takut itu jelek loh saudara. Banyak segala pikiran yang negatif bercabang terus begini begitu, padahal itu tipuan dari setan. Haleluya. Kita tidak mau kehilangan kesembuhan Tuhan. Kita tidak mau kehilangan berkat Tuhan. Sekali jangan takut. Ketakutan dipakai setan untuk apa? Membatasi kemajuan Anda. Setan pakai ketakutan membatasi kemajuan Anda, tidak akan bisa menjadi menang. Anda tidak akan bisa menjadi orang yang menerobos tembok. Ya, Anda dihentikan melakukan kegiatan gara-gara ketakutan itu. Maka sekali lagi, jangan sampai Anda takut gara-gara persoalan. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak mau Anda kalah. Tuhan tidak mau Anda dikuasai oleh takut yang membuat Anda stres dan depresi. Akhirnya Anda menjadi sakit. Tuhan nggak mau. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Karena Dia pasti membela Anda. Pasti Dia memberikan jalan keluar. Takut menyebabkan Anda marah dan membuat Anda frustrasi. Percaya nggak saudara? Ada nih kalau sedang takut pasti emosi tinggi. Anda yang sedang takut itu kan jadi stres. Udah stres nggak bisa kontrol diri, jadi takut itu membuat dia tuh marah, ngamuk. Yang disalahkan orang-orang yang sebelahnya. Yang jadi sasaran tuh orang-orang yang dekat. Jangan ketakutan. Rugi saudara. Orang yang dikuasai oleh ketakutan itu membuat banyak masalah, mendatangkan persoalan, konflik dalam rumah tangga. Orang tuh marah gara-gara ketakutan. Gak percaya? Mau Anda buktikan? Coba Anda takut, pasti ada emosi Anda pasti tinggi. Anda cari sasaran untuk Anda bisa marahi. Ya. Takut menyebabkan Anda marah dan membuat Anda frustrasi. Jadi akhirnya hilang semua harapan, hilang semua keinginan yang positif itu. Takut menipu Anda dan merampok iman, damai sejahtera, sukacita, berkat Anda. Anda jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Saya katakan lagi, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Kalau sudah kehilangan damai sejahtera, Anda sedang dijajah sama si setan. Tuhan nggak mau Anda sampai dikuasai oleh ketakutan. Kenapa Anda pikir Tuhan menyuruh Anda agar jangan takut? Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika Anda takut, Anda tidak akan memiliki kemenangan dalam hidup ini. Pasti kalah. Maka Tuhan berkali-kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, jangan takut, jangan takut. Jelas saudara. Bahkan Yesus juga memberitahu murid-muridnya jangan takut. Itu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata jangan takut. Ketika Anda mengizinkan takut menguasai Anda, itu seperti memberikan, tadi seperti saya katakan, memberikan kunci kepada setan untuk melemahkan iman Anda. Oleh sebab itu Tuhan berkata jangan takut. Jangan takut. Kalau Anda tidak mengatasi ketakutan dari hal yang kecil ini, pasti Anda hancur. Berikutnya, maksudnya harapan Anda. Jika Anda tidak mengatasi ketakutan Anda, maka hidup Anda dalam kekalahan. Jangan Anda sampai kalah. Jangan Anda sampai kalah, amin. Karena Tuhan tidak menciptakan Anda menjadi pecundang.
Justru firman Tuhan mengatakan bahwa Anda adalah lebih dari pemenang. Anda lebih daripada pemenang. Amin. Praise God. Haleluya. Jadi apa saja masalah, situasi Anda yang Anda sedang hadapi, jangan takut. Maka Anda apa? Anda bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, tinggallah dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau Anda tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, yaitu berdoa. Kalau Anda mau hidup dalam damai sejahtera, rajin doa. Ada orang sudah punya masalah banyak karena ketakutan, dia nggak mau berdoa. Anda kalau sedang diserang oleh ketakutan, buru-buru berdoa. Ayo, sujud menyembah Tuhan, tekuk lutut, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat. Tuhan, saya tidak bisa menghadapinya. Iya, baik itu pengakuan itu. Anda itu jujur, rendah hati. Tuhan pasti menolong orang yang rendah hati. Tapi kalau kita bilang, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, itu namanya sombong. Kita harus hadapi dengan doa. Kalau mau ada menerima damai sejahtera Tuhan adalah doa. Kuncinya doa. Misalnya Anda sedang mencari kerjaan, belum dapat apa juga. Semakin Anda doa, tambah sulit. Doa lagi. Itu bir datang, numpuk lagi. Doa lagi. Pray again. Datang lagi itu saudara masalah. Doa lagi. Doa. Belum melihat mujizat juga. Doa lagi. Belum melihat kesembuhan. Doa lagi. Doa aja terus sampai ada hasilnya. Kalau udah Anda berhenti doa, Anda pengecut. Jadi udah dikuasai oleh ketakutan. Kalah saudara. Saya katakan, doa itu membuat Anda hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Anda kalau sudah tidak suka doa, saya katakan, kalau Anda sudah tidak suka doa, berarti sedang dikuasai roh ketakutan. Makanya nggak mau doa. Tapi orang yang tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, dia berdoa dan berdoa. Dia nggak peduli berapa besar masalahnya, berapa besar hutangnya, dia berdoa dan dia berdoa. Kalau Anda belum melihat perubahan, kalau Anda melihat suami Anda kasar, maaf, semakin gila sama cewek itu, doa lagi. Kalau dia masih simpan itu kutil anak, doa lagi. Kalau dia masih main-main juga dengan perempuan-perempuan di luar sana, doa lagi. Bahkan anak-anak, dalam nama Yesus roh kuntil anak enyakal dari suamiku. Amin. Kalau istri Anda sedang ngoceh terus, doa lagi. Tuhan, terima kasih Engkau menjamah dia menjadi wanita yang bijaksana. Jangan diomelin lagi, jangan dilawan, kan tambah besar konfliknya. Amin. Doakan. Tuhan berkati istri saya, jadikan dia istri yang mengerti, bijaksana. Begitu caranya. Jangan bilang begini, Tuhan pukul saja istriku Tuhan, mulutnya biarin dijahit Tuhan. Jangan begitu dong. Salah, itu nggak didengar doanya. Atau Anda doa, Tuhan suami saya udah gila, dia main gila terus, udah Tuhan dibuang aja lah, ganti lagi Tuhan, ganti yang baru ya Tuhan, kirimkan yang baru Tuhan, buang yang lama Tuhan. No way. Salah doanya, nggak didengar saudara. Doa Tuhan, terima kasih buat suami yang Tuhan berikan ini. Saya percaya Tuhan suami yang saat ini bisa berubah menjadi lebih baik, bahkan sangat mengasihi saya, bahkan dia jadi berkat buat saya. Doanya gitu dong. Jangan doanya gara ketakutan begini dan begitu, akhirnya dia jadi ngawur doanya. Ya. Jadi saudara, apa saja yang Anda hadapi, jangan takut. Suamimu bisa berubah, jangan takut. Setan pasti nakut. Suamimu udah gak bisa berubah, dia mah makin gila. Istrimu mah udah gak bisa berubah, dia makin gak karuan. Bohong, setan itu pembohong. Istri Anda bisa berubah menjadi baik, suami Anda bisa berubah menjadi baik, anak-anak Anda bisa berubah menjadi baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jika Anda ingin hidup berkemenangan, kunci nomor 1 apa? Jangan takut terhadap situasi Anda. Kunci yang pertama apa? Katakan, jangan takut terhadap masalah. Oke.
Tetapi hadapi dengan berani karena Tuhan menolong Anda. Dia adalah Roh Kudus penolong Anda yang baik, yang setia. Roh Kudus selalu menolong. Roh Kudus menolong Anda. Minta tolong sama Roh Kudus. Kalau nggak bisa berbuat apa, tolong Roh Kudus, tolong saya. Aku ini nggak tahu seperti apa. Roh Kudus, Engkau penolong yang baik, tolong saya. Saya nggak mampu, Roh Kudus. Begitu caranya, saudara. Jangan mau ditakut-takutin setan. Oh, harus gimana? Anda mau bertindak sendiri, Anda melakukan dari Tuhan. Nggak bisa. Roh Kudus yang bisa. Jadi bersikap dengan berani artinya tetap teguh. Kalau Anda bersikap dengan berani, tetap teguh, tenang. Jangan mau ditakut-takutin, panik akhirnya, saudara. Ya? Haleluya. Jadi saudara jangan mau digoyangkan oleh situasi, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kemenangan, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Efesus 6 ayat 16. Ya, silakan. Efesus 6 ayat 16. Ada nggak di situ? Oh, sorry. Mungkin nggak apa-apa sih di sini. Efesus 6:16 berbunyi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tahu nggak, salah satu panah api si jahat itu adalah roh ketakutan. Roh ketakutan itu panah api si setan yang sering ditembakkan kepada anak Tuhan. Itu yang sering dipakai oleh setan. Bagaimana caranya untuk memadamkannya? Pergunakan perisai iman. Anda tahu yang perisai? Di zaman dulu perang itu perisai itu sebagai penangkis. Bentuknya seperti panjang itu, besi itu dipegang gitu. Kalau kita pakai perisai iman, kita sedang melindungi diri kita dari serangan si setan yang menaruh takut, panah api itu. Kalau Anda punya iman, Anda berjalan iman, Anda nggak akan takut. Sekalipun itu gunung meletus, Anda nggak takut. Sekalipun masalahnya itu sebesar apapun, Anda nggak takut, saudara. Haleluya. Salah satu panah api si jahat adalah roh ketakutan. Amin. Jangan sampai Anda dipanah oleh roh ketakutan, api, panah api. Ya. Ketika Anda menggunakan perisai iman, maka Anda dapat apa? Mengatasi roh takut. Cara mengatasi roh takut adalah berjalan dalam iman. Bagaimana Anda bisa berjalan iman? Dengan firman aja nggak mau. Pak Pendeta, saya lagi sibuk hari minggu ini, jadi saya nggak ke gereja dulu ya. Maklum, disuruh kerja, jadi saya harus skip dulu nih. Penting mana sih hari minggu, kan firman Tuhan lebih penting. Kerjaan juga dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil tuh kerjaan Anda, habis. Tapi kalau Anda utamakan, maaf bos, hari minggu saya nggak bisa kerja. Saya kan harus ke gereja dulu, ada tugas di gereja. Begitu dia, Tuhan senang. Kalau Anda berani seperti itu, berkatnya akan lebih. Hari minggu kerja ya, dapat lembur kamu? Iya bos. Kalah sama si setan. Tapi kalau kita Tuhan, bos, saya mau ke gereja. Hari minggu saya nggak bisa kerja. Sorry bos, sorry. Anda berani bertindak seperti itu, tidak takut, Anda pasti mengalami berkat yang luar biasa. Tapi sayang banyak Tuhan takut. Sama setan digertakkan, ntar lu hilang lu kerjaan, lu nggak kerja, ini ntar habis. Bohong. Yang namanya Tuhan, sekalipun dicabut kayak itu, Tuhan kasih lebih baik. Amin. Utamakan Tuhan, nomor satu kan Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan. Kalau engkau memprioritas Tuhan, engkau pasti berkati lebih dari apa yang kau pikir. Amin. Amin. Iya dong, utamakan Tuhan. Kenapa sih kerjaan yang diutamakan? Tuhan kan lebih penting, sumber segala. Tuhan kan sumber hidup kita, sumber berkat. Kalau coba ada nafas Anda di cut aja, mati saudara. Kerjaan diambil juga mau apa? Gak bisa. Kalau Anda punya tangan aja bisa dipatahin ya, gak bisa kerja saudara. Tuhan senang kalau Anda nomor satukan dia. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan surga, maka semakin ditambah. Itu artinya utamakan Tuhan, berkat akan ditambahkan. Ini masalahnya orang di sini tuh cicis, lebih penting lembur lagi. Minggu kan lebih tinggi. Kesempatan
kesempatan apa? Cuma sebentar. Nafasmu dicabut sama Tuhan, habis kau. Kau nggak bisa bekerja lagi. Tapi kalau kau katakan Tuhanku lebih penting, Tuhanku lebih penting dari segala lebih utama, berkatmu akan berlimpah-limpah. Kau tidak akan kekurangan. Kau tidak akan kekurangan. Kau bukan dijadikan ekor, tapi kau kepala. Kau selalu menang dan menang karena itu janji Tuhan. Jadi Anda pergunakan perisai iman. Kalau Anda pergunakan perisai iman, percaya saja apa yang Anda sedang kerjakan pasti ada hasilnya. Amin. Semua untuk Tuhan kok, bukan untuk diri kita. Dengan kata lain, Anda melindungi diri Anda dari serangan panah api dengan perisai iman itu, justru Anda akan lolos dari serangan setan dan Anda akan menerima mujizat dan berkat Tuhan. Luar biasa kan? Orang yang berjalan iman pasti ada mujizat, pasti ada sesuatu terobosan, ada sesuatu yang luar biasa yang dia tidak sangka. Iman kan itu melindungi diri kita dari serangan setan itu yang tiba-tiba datang. Setan itu tujuannya apa sih? Mau merampok berkat Anda. Anda tahu Tuhan punya rencana buat kita mendatangkan masa depan yang baik. Setan pun punya rencana untuk menghancurkan kita. Bedanya gitu. Setan rencananya menghancurkan hidup kita. Pertama-tama iman kita dilumpuhkan. Kalau iman kita dilumpuhkan, gampang sekali semuanya itu. Tapi kita yang punya iman, kita gunakan perisai iman itu, pasti lolos, pasti menang, saudara. Dengan kata lain, Anda melindungi diri Anda itu dari serangan apapun yang setan mau coba tembakin, gak bisa. Bagaimana menggunakan perisai iman? Efesus 6:17. Dan terimalah kata keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, ada kan anak Tuhan, punya Alkitab, suka datang kebaktian, dengar firman, lakukan. Firman Tuhan bukan hanya didengar saja. Kalau Anda mau kubur menggunakan perisai iman, lakukan. Kau dengar saja memang banyak, senang memang. Kau apalagi dengar yang lucu-lucu itu senang, tapi lakukannya itu yang sering jadi masalah. Orang tuh gak melakukan firman Tuhan karena apa? Susah katanya. Saudara, firman Tuhan itu dibutuhkan ketaatan. Melakukan firman Tuhan ketaat saja. Kalau Anda taat pasti bisa. Yang masalahnya Anda gak bisa karena tidak taat. Kompromi dengan daging, dan daging itu mengambil alih sehingga Anda kalah. Anda mau berjalan iman, saya katakan lagi, pergunakan pedang roh, yaitu firman. Jadi pelaku firman. Jangan hanya dengar aja, ngomong bisa tapi nggak lakukan. Maka setan tembak Anda karena munafik kan? Berilah kau akan diberi, bayarlah per bulan kau akan melihat tingkat lalu itu kan. Bayar per bulan, enggak, sayang 10% terlalu gede. Per bulan ntar keenakan pendetanya. Bayar per bulan, oh enggak, gue nih kerjaan capek setengah mati. Bayar per bulan buat apa? Gue enakin pendeta. Anda salah, keliru. Anda itu membayar per bulan buat diri Anda, bukan untuk pendetanya. Buat diri Anda yang Tuhan janjikan itu, tingkap langit itu dibukakan, itu akan dicurahkan luar biasa, nggak pernah habis. Orang lain nggak punya duit, Anda akan terus melimpah. Orang lain nggak punya kerja, Anda akan terus dapat kerja, dikejar oleh berkat. Kerjaan datang dari kanan kiri, terus Anda kiri. Sorry, saya sudah ada kerja ini, saya nggak bisa. Berkatnya luar biasa, bos. Berkatnya itu terlalu besar, udah nggak bisa nahan. Itu namanya berkat Tuhan, amin, nggak bisa ditampung. Karena Anda taat, karena Anda melakukan Tuhan. Itu namanya saudara berkat yang luar biasa. Mau taat sama Tuhan, amin? Mau taat sama firman Tuhan, amin? Gunakan pedang, lakukan. Jangan kalau ada pendeta ngomong, pendeta ini ngomong perpuluhan lah, gitu. Ngomong itu cicis, mau duit gue nih. Saudara, siapa yang mau berduit? Tuhan tuh nggak butuh duit. Tuhan kayak sumber segala berkat. Dia punya emas, punya segala. Kalau Tuhan mau jatuhkan itu kerikil yang dari surga, Anda dapat kerikil emasnya itu lumayan. Ya, Tuhan itu dahsyat. Saudara, jangan punya salah sangka. Jangan dibohongi sama setan. Jangan sama roh ketakutan datang. Jangan beri lu, ntar lu kekurangan lo. Lu sendiri mau buat makan nggak ada lo ya. Lu lagi kerjanya lah begini lah, susah lah. Itu dibohongin setan, saudara.
Kalau Anda disuruh melayani sama Tuhan juga layanin. Jangan bikin alasan beginilah, begitu, begini. Iya, keluarga saya lah begini, Pak Pendeta, saya sedih susah, jadi saya nggak ada semangat melayani. Ya Anda nggak semangat karena Anda sendiri memilih tidak semangat karena pikirannya negatif dan takut. Takut ditinggalin, takut tinggalin suami, takut tinggalin istri, dan takut sebenarnya takut dipecat. Itu semuanya kebohongan dari setan, saudara. Kalau dikatakan Efesus 6:17, kalau Anda melawan semua itu yang namanya serangan panah iblis, panah api itu dengan iman, lakukan firman Tuhan. Jangan dipindah, jangan ditukar-tukar, jangan dikurangin, jangan ditambahin. Udah lakukan aja. Jangan sampai bilang beginilah susah, begini. Ya kalau Anda mau bilang susah ya susah. Siapa bilang gampang? Justru kalau gampang itu, saudara, kata Tuhan Yesus, masuk surga jalannya sempit. Kalau mau gampang tuh ikut dunia, lebar tuh, semuanya tujuannya masuk neraka. Yang namanya ikut Tuhan itu gak gampang memang, saudara. Tapi kalau kita lakukan, luar biasa dah. Bagus lah itu, saudara, buat Anda sendiri. Pergunakan firman Tuhan, ya. Jangan sampai firman Tuhan disimpan di sini tapi gak dilakukan. Firman Tuhan disimpan, lakukan, itu nyata. Efesus 6:18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang berikut tadi Anda apa? Menghadapi ketabahan dengan perisai iman, dengan firman Tuhan. Yang berikut doa. Kalau Anda ini orang yang gemar berdoa, sedang berjaga-jaga. Setan mau nyerang, udah standby. Ayo serang, nggak takut. Punya ada Tuhan, kuasa Tuhan, api Roh Kudus akan membakar kau setan dalam nama Yesus. Ya, doa ini artinya apa? Berdoa setiap waktu dalam roh. Apa nih? Berdoa dalam bahasa roh, saya pernah kali itu ada berdoa dalam bahasa Roh Kudus yang namanya bahasa lidah. Bagi Anda yang sudah punya karunia bahasa lidah, saya katakan sekali lagi, berdoa dalam bahasa roh. Anda punya masalah besar, berdoa dalam bahasa roh. Waktu mama mertua saya beberapa hari lalu kena serangan penyakit itu, tiba-tiba dia kayak keselak, napasnya susah, saya kaget kan. Tapi saya selalu ingat doa bahasa roh, doa aja bahasa roh itu enak airnya. Jadi kita bisa bertindak dengan tenang, panggil ambulan, dibawa ambulan. Sekarang dirawat di rumah sakit, kata dokter udah bagus. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu nggak tahu nih apa yang kita lakukan, doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh ini paling efektif dan Anda selalu menang terhadap si setan. Anda nggak bisa kalah kalau Anda berdoa dalam bahasa roh karena dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus berdoa untuk Anda. Anda lakukan apa yang roh Anda doa itu, pasti jalannya itu tepat. Doa pakai akal budi, bingung. Doa apa sih doa? Bagaimana ya? Tapi kalau Anda berdoa dalam bahasa roh, saya katakan paling efektif, paling mujarab, dan Anda pasti menang. Tidak akan kalah. Di setan pasti kalah kalau kita berdoa dalam bahasa roh, yaitu berbahasa lidah. Makanya jangan anggap sepele yang namanya karunia lidah. Kalau Anda belum punya karunia ini, minta sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Minta, ini penting buat Anda. Anda bisa terlindung, Anda bisa mengatasi segala masalah karena Anda berdoa bahasa roh. Karena bahasa roh ini, karena doa itu bisa nggak habis-habisnya. Tapi berdoa bahasa akal budi habis, mau dapat lagi ya? Bingung. Saya kebanyakan terus terang aja. Saya kalau udah pakai bahasa roh itu 2 jam, 3 jam pakai bahasa roh. Bahasa akal budinya sedikit. Makanya saya kalau udah bahasa roh itu enak, lancar, cesplem. Tuhan kan lebih tahu. Sebelum terjadi sesuatu, Tuhan sudah tahu duluan. Maka waktu kita berdoa dalam bahasa roh, Tuhan sudah sediakan jalannya. Tuhan sudah sediakan berkatnya. Amin. Jadi saya tantang Anda, yang bagi Anda yang sudah punya karunia bahasa roh, gunakan bahasa roh itu demi kebaikan Anda, demi kemenangan Anda di dalam hidup ini. Itu cara mengatasi roh ketakutan. Orang yang mengatakan doanya kurang, doanya itu nggak sungguh-sungguh. Ya. Jadi berdoa dalam bahasa roh untuk berjaga-jaga, saudara, penting. Haleluya. Kunci kedua, ayo berikutnya, saya mau cepat lah. Kunci kedua, taati petunjuk Tuhan, ya. Kunci kedua, coba yang slide ada di situ. Kunci yang kedua, naik ke atas kali ya. Kunci kedua adalah taatilah petunjuk Tuhan.
Yosua 11 ayat 7. Yosua 11:7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Ini tahu nggak saudara? Yosua setelah diperintahkan Tuhan, dia langsung bertindak. Dia membuat tentaranya itu mendatangi musuhnya. Coba kalau Yosua tidak taat, dia pasti nggak akan maju. Inilah saudara, kalau kita disuruh Tuhan, lakukan, layanilah Tuhan dengan setia. Pak pendeta nyuruh saya melayani aja, saya kan sedang sibuk, saya kan sedang lagi ada banyak masalah. Iya, kalau kan Tuhan yang suruh Anda melayani. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, jangan banyak alasan. Layani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Pasti ada rencana. Kalau Anda sudah punya masalah, pasti diberesin sama Tuhan. Karena Anda suka mengabaikan pelayanan, masalahmu tambah banyak. Karena engkau tidak memprioritaskan Tuhan, tidak mengutamakan itu, jadi masalah. Tapi yang namanya taat, tunduk sama Tuhan. Jangan banyak kompromi, tawar-tawar lagi, saudara. Yosua 11:9 lebih jelas lagi nih. Yosua 11:9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Taat kan? Orang yang taat itu ada tindakan. Dia melakukan, hasilnya itu bertindak. Anda lihat gak? Raja, dalam cerita raja-raja, ada raja-raja Israel yang taat sama Tuhan selalu menang perang. Tapi ada raja Israel yang tidak taat, kalah, hancur hidupnya. Mau menang, taati petunjuk Tuhan. Bagaimana Anda bisa menerima Tuhan? Firman Tuhan yang Anda terima dari khotbah, dari baca, dari kadang-kadang Tuhan bicara melalui pikiranmu, Tuhan bicara melalui hatimu, itu adalah petunjuk Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada di situ. Petunjuk Tuhan ikuti, jangan dibantah. Dan engkau ikuti, lakukan, pasti engkau menang. Jadi taatilah petunjuk Tuhan, tidak peduli apa yang terjadi, turuti saja apa yang Tuhan kehendaki, lakukan. Amin. Sekalipun Anda tidak mengerti, lakukan tadi yang tadi saya katakan. Taat kepada firman Tuhan sangat penting, saudara. Ya, karena Tuhan tahu apa yang Dia rencanakan untuk kebaikan Anda. Haleluya. Ketaatan berarti berjalan hanya satu arah menuju jalan Tuhan. Itu yang namanya ketaatan. Tidak ada sesuatu yang membawa Anda berjalan ke jalan yang lain atau ke arah yang lain. Kalau kata Anda ikutin aja lurus. Anda gak mau disengsolin sama si setan ini, gak mau tahu. Tuhan punya jalan, aku mau ikuti. Karena Dia sudah menyiapkan berkat untuk Anda terima. Amin. Itu yang namanya berkat Tuhan sudah diterima. Kalau Anda taat itu ke jalannya itu di ujung itu, di ujung jalan itu berkatnya sudah tungguin Anda tuh. Ketika Anda mengikuti jalannya, Anda pasti sampai ke tempat tempat berkat yang Tuhan sediakan. Tapi kalau Anda tidak ikuti, sasar. Itu berkatnya diambil sama Pak Cek sama saya nanti. Tapi kalau Anda taat, saya kasih tahu, itu berkat gak kemana lah, saudara. Saya mau beri satu ilustrasi. Ada seorang tua dia hidupnya di kampung pertanian. Dia istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Anak-anaknya sudah dewasa dan punya rumah tangga. Dan kakek ini tinggal sendirian di kampung halaman karena dia senang tinggal di daerah perkampungan atau pertanian ini karena dia mau sampai akhir hidupnya tinggal di tempat itu karena udah lama di situ. Anak-anaknya sudah berusaha menyuruh ayahnya itu tinggal bersama, tapi ditolak. Nggak mau tinggal sama anaknya. Dan ya udah akhirnya anaknya nggak bisa paksa. Pada suatu hari dia mengunjungi temannya. Waktu mengunjungi temannya, si kakak ini kena serangan jantung tiba-tiba. Waktu kena serangan jantung tiba-tiba dia tuh sangat sakit sekali. Akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh temannya. Diperiksa, memang kena serangan jantungnya cukup berat, saudara. Akhirnya dokter yang merawatnya, dokter bilang nih, dikasih nasihat, kalau Anda terkena serangan jantung lagi, Anda bawa ini botol obat, kemana Anda pergi, waktu kena serangan cepat-cepat ambil obatnya, makan. Dia turuti 3 minggu di rumah sakit, akhirnya dilepaskan pulang ke rumah. Sebulan sehat.
Dan memang si orang tua ini taat. Dia menurut nasihat dokter, dia bawa itu obatnya, botol obat di kantongnya kemana dia pergi. Pada suatu hari, waktu hari itu panas, dia sedang ada di kebun, dia sedang merawat pohonnya, dia hobi kan sama pohon. Tiba-tiba datang lagi serangan jantung itu menyerang dia, sebenarnya dadanya sakit sekali. Dia sakit dadanya dia. Oh, dia ingat ya, ambil tuh obat di kantongnya. Dia mau buka ke kiri nggak bisa dibuka itu obatnya. Putar-putar berusaha keras nggak bisa dibuka. Sampai akhirnya dia itu berusaha dia lemparkan itu botol ke batu karena harapan supaya botol pecah. Nggak bisa juga. Ini si orang tua ini udah semakin gawat, dia punya sakit jantung itu rasanya lebih sakit sekali. Sampai dia udah kecapean, lelah gitu. Di mana nggak bisa, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dan dia mengembuskan nafasnya, dia meninggal. 2 jam kemudian anaknya itu datang mengunjungi, mendapati ayahnya itu meninggal. Dia panggil si dokter, ya, akhirnya diperiksa memang meninggal karena serangan jantung. Terus si anak ini ingat ada obat yang diberikan dokter merawatnya kembali, itu datang situ, akhirnya dia periksa di kamar-kamar, obatnya nggak ada. Dia cari ke tempat di mana ayahnya meninggal, di yang ada taman itu, ternyata obatnya walaupun terlempar di suatu tempat, dia ambil dipungut. Oh, dia mengerti. Oh, ayahku meninggal waktu berusaha untuk ambil obat tuh nggak bisa. Ternyata saudara, botol obat itu, kalau yang mulai baru sekarang tuh, itu tidak cukup diputar ke kiri, tapi ditekan dulu kan. Setelah ditekan, baru diputar ke kiri, baru buka. Ternyata si orang tua ini nggak perhatikan instruksinya itu. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita harus mengikuti firman Tuhan sebagai instruksi. Kalau Anda mau taat, ikuti saja firman Tuhan, itu petunjuknya. Kalau Anda tidak mengikuti petunjuk dari firman Tuhan, Anda akan kesasar, Anda akan gagal. Ya, seperti orang itu gagal kan, harusnya dia selamat karena dia itu bisa mengikuti instruksinya. Kalau Anda ikuti instruksinya, pasti selamat, pasti menang, pasti keluar dari masalah. Amin. Haleluya. Saudara mau hidup dalam kemenangan? Kunci kedua, taati petunjuk Tuhan. Haleluya. Seperti mujizat kesembuhan, terobosan dan kebutuhan keuangan itu karena Anda taat. Saya belum lama jadi berkat, saya nggak mau sebutin namanya. Saya berikan uang saya memang uang nggak banyak, $100. Saya kasih ke orang yang membutuhkan. Nggak lama kemudian, orang yang dekat dengan saya itu ngasih $1.000 buat saya. Ini buat kamu nih. Saya pikir ini nggak kebetulan nih, Tuhan ini luar biasa nih loh. Saya padahal nggak minta uang 1.000. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh kan. Saya menjadi berkat untuk orang yang sedang begini. Kasihnya cuma $1, tapi dikembalikan itu $1.000, kan luar biasa kan? Mana diberkati Tuhan, amin? Nah, makanya, saudara, secara manusia saya nggak bisa. $100 bagi saya itu cukup besar, saudara. Saya nggak, di kantong saya itu nggak banyak, saudara. Saudara, saya kasih aja, pikir dia butuh. Tapi Tuhan gantikan saya 10 kali lipat. Kalau Anda sama Tuhan taat, Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit, Tuhan yang sangat dermawan. Kalau Anda, dia kalau memberkati Anda, kalau Anda taat, gantinya nggak tamu-tamu, kadang-kadang Anda kaget kalau Anda itu melihat kebaikan Tuhan, kedermawannya luar biasa, saudara. Saya mau tantang Anda, kalau Anda mau berkat, taati. Kalau Tuhan suruh jangan pakai pikir-pikir lagi begini begitu, lakukan aja. Saya beberapa kali saya lakukan ini, itu namanya, berkat Tuhan. Saya nggak bisa cerita banyak itu mujizatnya, saudara. Haleluya. Itulah kunci kemenangan, taat, saudara. Kunci taat aja. Tanpa ketaatan, saudara, Anda akan diserang setan, akibatnya ragu dan cemas. Itu makanya orang banyak stres kan, karena tidak taat. Itu sebabnya banyak orang Kristen jadi stres dan sakit karena mereka tidak taat. Dia diserang karena tidak taat sama Tuhan. Haleluya. Selama Anda mentaati Tuhan, maka Anda ada di jalur yang aman. Amin. Mau aman, taat sama firman Tuhan. Berapa kali Anda kehilangan berkat dan mujizat Tuhan dan tidak mengalami terobosan? Simpel, cek aja dulu taatnya sama Tuhan. Ada kompromi nggak? Ada yang Anda hindarkan untuk melakukannya?
Kalau Anda ada bertobat, Tuhan ampuni saya tidak melakukan. Ampuni Tuhan, bertobat pasti berkat Tuhan dan lakukan. Tadi saya sudah kasih contohnya, ya, saudara, mengenai melakukan perpuluhan, juga melayani Tuhan. Jangan sampai jangan salah Tuhan kalau Anda tidak diberkati Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak diberkati? Padahal saya datang ke gereja setiap minggu, saya dengar firman Tuhan. Ada sesuatu yang Anda belum melakukan. Ayo, Anda disuruh melayani suka nangis ngeles aja. Aduh, nggak bisa, Pak Pendeta nggak bisa. Kalau Tuhan sudah melayani, pasti bisa. Anda sudah dikasih karunia, lakukan. Jangan lihat diri sendiri, bukan kekuatan Anda, bukan kemampuan Anda. Tuhan yang kasih. Haleluya. Yang terakhir, kunci ketiga. Ke satu, jangan takut terhadap keadaan. Yang kedua, taati petunjuk firman Tuhan. Yang ketiga, kunci ketiga adalah bertindak. Di dalam Yosua 11 ayat 7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Jika Anda masih saja takut, berarti Anda tidak taat sama Tuhan, tapi Anda lebih banyak mendengar dustanya si setan. Sekali lagi saya memberikan suatu ilustrasi lagi. Ini ada orang yang kikir, pelit. Orang pelit mati, meninggal, akhirnya ke sorga. Anak Tuhan ceritanya. Di pintu gerbang sorga disambut oleh Petrus dengan sopan. Lalu dituntut sama Petrus dipimpin ke pondok tempat tinggalnya. Melewati itu gedung-gedung yang indah. Wah, kagum ini si orang pelit ini lihat. Waduh, ini rumah di surga bagus amat ya. Sampai di tempat tinggal pondoknya, kelihatannya jelek amat, usang, rusak itu. Terus si orang pelit ini ngomong, Anda nggak salah kasih saya tempat di sini. Oh tidak. Selama Anda hidup, itu uang yang Anda berikan, inilah yang kami bisa lakukan. Ini tempat tinggal Anda. Kalau Anda tidak taat, menahan, di sorga itu dicatat apa yang Anda kerjakan. Anda itu kalau mau punya rumah yang bagus, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik, melayani terbaik buat Tuhan. Nanti rumah Anda di sorga bagus. Anda bisa dapat rumah di sorga bagus nih sekarang lagi kerja nih. Kalau Anda sekarang malas-malasan, kalau nanti di sorga jangan ngeluh kok rumahku jelek. Kalau rumahku jelek kayak rusak itu, karena nggak mau melayani Tuhan sih. Banyak alasan. Memberi aja juga nggak berani yang terbaik kan? Mau dapat rumah yang jelek di sorga? Nggak mau kan? Mau yang baik, yang bagus, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dengan hati yang rela, maka engkau akan mendapatkan tempat tinggal yang baik di sorga. Haleluya. Saudara, ketaatan melawan ketakutan, menjajah dengan bertindak secara biasa. Kalau Anda taat, Anda tidak takut sama setan. Itu memang katakan jajah, Anda injek-injek. Aku nggak takut setan. Aku pasti menang dan aku punya Tuhan yang luar biasa dasar setan. Engkau adalah tukang bohong setan. Aku punya Tuhan tidak pernah gagal. Aku bisa mendapat kerjaan yang baik, bahkan lebih baik dari yang sekarang. Walaupun aku sudah diputuskan dari pekerjaan ini, aku punya pekerjaan yang lebih baik setan. Aku tidak kekurangan. Amin. Itu namanya berani. Kalau Anda menghadapi bertindak, itu namanya. Jika musuh membisikkan Anda jangan melakukan, Anda bilang, setan, aku harus taat sama Tuhan. Aku nggak peduli apa yang kau ngomong. Diam setan. Ini engkau dari hadapanku. Ketaatan dan tindakan bersama-sama. Di mana ada taat pasti ada tindakan. Nggak mungkin saya taat tapi nggak ada tindakannya. Omong kosong, saudara. Tidak taat berarti tidak bertindak. Itulah kebanyakannya anak Tuhan, saudara. Ketika Anda taat, Anda akan melakukan sesuatu untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang Anda mau lakukan menyenangkan hati Tuhan. Selama hidup kita ini kita mau menyenangkan Tuhan, bukan diri kita. Kalau Anda mau menyenangkan orang lain mah gampang, menyenangkan diri sendiri gampang, itu udah selalu sering. Tapi senangkan Tuhan itu sekarang ada tantangannya. Mau menyenangkan itu tidak gampang. Si setan selalu berusaha untuk menggagal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setan bilang beginilah, begitulah, dikasihlah kekhawatiran, katakan kegelisahan. Anda jadi ragu, Anda tidak lagi mau melakukan, Anda mundur total 100%. Anda 100 apa berani mundur, saudara.
Anda tidak bisa mentaati jika Anda tidak melakukan firman-Nya, saudara. Itu sebabnya saudara, ketika Anda takut dan Anda dihambat oleh roh takut, Anda tidak akan melakukan firman Tuhan. Saya mau akhiri penutup. Saudara yang kekasih, Tuhan telah memberikan Anda kuasa dan kemenangan. Kemenangan ini adalah mutlak untuk Anda terima. Anda tahu Tuhan punya bagian, Anda punya bagian. Bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan di kayu salib lewat Yesus. Bagian Anda adalah lakukan firman Tuhan. Saudara, ingat 3 kunci kemenangan ini. Yang pertama, jangan takut terhadap keadaan. Yang kedua, taat terhadap petunjuk Tuhan. Yang ketiga, bertindaklah apa yang Tuhan perintahkan. Jangan engkau tahu-tahu lagi. Haleluya, haleluya. Saudara, saya tantang saat ini apa yang Anda sedang alami. Mungkin Anda saat ini sedang tidak bekerja, tidak ada kerjaan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami sakit penyakit yang sudah lama, yang Anda mau nanti-nantikan kesembuhan. Saya tantang Anda untuk berjalan di dalam kemenangan ini. 3 kunci itu harus Anda pergunakan. Tidak peduli apa keadaan Anda, sudah tidak tahu berapa lama yang Anda alami, tetap Anda memiliki kunci kemenangan ini. Mungkin Anda sakit cukup lama sekali, dan Anda masih belum sembuh. Mungkin Anda tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, ada masalah keluarga. Ayo saudara, terapkan 3 kunci kemenangan ini saat ini juga. Saya mau berdoa untuk Anda saat ini. Haleluya. Tunduk kepala saudara, kita tutup mata. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba sudah sampaikan firman Tuhan mengenai 3 kunci kemenangan. Hamba doa Tuhan biar mereka menerapkan kehidupan mereka dan 3 kunci kemenangan Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kemenangan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi Tuhan, entahkah mereka sedang sakit yang cukup lama, apakah mereka sedang kekurangan uang atau tidak punya pekerjaan, bisnis macet, rumah tangga sedang kacau Tuhan. Hamba doa Tuhan saat ini biar mereka boleh mengalami terobosan Tuhan setelah mereka mendengar firman Tuhan. Mereka tidak takut lagi terhadap masalah yang mereka hadapi, tapi mereka mau Tuhan mentaati petunjuk firman yang sudah mereka dengar Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, mereka mau bertindak Tuhan. Mereka bertindak melakukan firman Tuhan. Tuhan ampunilah umat-Mu kalau mereka belum melakukan firman-Mu. Tapi saat ini biar mereka Tuhan menjadi pelaku firman-Mu yang tulus dan jujur ya Tuhan. Roh setan, iblis, roh penakut, roh intimidasi, aku perintahkan kau enyah Tuhan dalam Yesus Kristus. Roh takut tinggalkan anak Tuhan dalam Yesus. Roh stres, roh intimidasi tinggalkan anak Tuhan dalam nama Yesus. Kau yang saat ini punya sakit penyakit darah tinggi, aku perintahkan darah tinggimu normal. Dalam satu kau periksa lagi darahmu normal 120 dalam Yesus Kristus. Engkau yang punya kolesterolnya juga agak tinggi, aku perintahkan kolesterol normal seperti yang terbaik dalam Yesus Kristus. Penyakit kencing manis aku perintahkan juga normal dalam Yesus Kristus. Gulamu turun menjadi normal dalam Yesus Kristus. Penyakit jantung saya aku perintahkan, ini kau penyakit jantung aku perintahkan dalam nama Yesus, jantungmu berfungsi normal dalam Yesus Kristus. Penyakit paru-paru juga aku perintahkan menjadi normal dalam nama Yesus. Penyakit migran yang kamu ada perintahkan, ini kau selama-lamanya tidak boleh kembali lagi kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Alergi, gatal-gatal, alergi misalnya aku perintahkan kau mati alergi dalam Yesus Kristus. Kanker, penyakit kanker, sedikit kanker, akar-akar aku kutuk akar kanker, sel-sel kanker aku berikan lenyap kau dalam Yesus, tidak akan pernah kembali dalam Yesus Kristus. Gagal ginjal, aku perintahkan ginjal yang baru Tuhan berikan yang baru Tuhan. Terima kasih kau berikan ginjal yang baru Tuhan. Bagi yang punya penyakit kencing manis, berikan pankreas yang baru Tuhan. Berikan insulin yang cukup ya Tuhan dalam Yesus Kristus. Saat ini penyakit yang depresi, penyakit stres aku perintahkan kau roh stres, roh depresi dalam Yesus Kristus. Penyakit yang susah tidur aku perintahkan kau dalam Yesus Kristus. Aku perintahkan I command your sleep center to be healed in Jesus name. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku perintahkan peredaran darahmu menjadi normal.
Dalam nama Yesus, darah-Mu normal dalam Yesus Kristus. Apapun penyakitmu Tuhan, saya disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun masalah saya Tuhan mau tolong dalam serahkan dirimu kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Serahkan masalahmu kepada Tuhan Yesus. Jangan engkau pegang, jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah dan kekuatan. Engkau tidak bisa. Ayo serahkan kepada Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Oh sama kira hasya Maria Labakos, Maria Labakos, Taria Basikara Bas. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap anakmu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar mereka pulang dengan damai sejahtera, mereka mendapatkan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan. Mereka tidak berpikir secara negatif lagi Tuhan. Mereka tidak gampang dibohongi oleh setan dengan roh takutnya. Karena Tuhan Engkau memberikan mereka kemenangan yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap mereka satu persatu Tuhan. Jangan kau lewatkan satu pun Tuhan. Bebaskan mereka dari roh ketakutan Tuhan. Roh ketakutan Kau tidak boleh mencegah mereka. Kau lepaskan mereka secara total dalam Yesus Kristus. Roh setan iblis pembohong Engkau sudah dikalahkan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih oleh Tuhan Yesus. Engkau sudah kalah selama setan. Engkau kalah dalam Yesus Kristus. Saat ini anak Tuhan Kau adalah lebih daripada pemenang. Engkau adalah anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus Kau sudah mempunyai kuasa mengalahkan setan, kuasa mengalahkan keadaan. Engkau bukan pecundang, Kau lebih daripada pemenang dalam Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan secara rohani, jasmani, finansial. Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, aku perintahkan pekerjaan itu menjadi berkat datang kepada mereka Tuhan. Lewat cara mengajar Tuhan, berikan Tuhan kreatif idea Tuhan. Engkau kirim orang-orang yang bisa menjadi berkat Tuhan, memperkenalkan pekerjaan dengan cara mengajar Tuhan. Engkau bukakan jalan Tuhan untuk anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh darah Yesus yang sakit sembuh, yang apapun masalah yang stroke sembuh. Ya Tuhan, aku percaya yang tidak bisa tidur nyenyak, yang tidak nafsu makan punya nafsu makan bagus, yang constipation Tuhan, yang konstipasi juga sembuh Tuhan dalam Yesus Kristus. Bisa buang air besar dengan lancar dalam Yesus Kristus, tidak ada hambatan. Apapun penyakit yang engkau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, setan pembohong Kau kalah, sudah kalah dalam Yesus Kristus. Roh intimidasi engkau enyah keluar dari telinga anak Tuhan. Jangan membisiki lagi, tinggalkan mereka. Biar Tuhan Kau berikan pikiran Kristus kepada mereka sehingga mereka berpikir sama seperti yang Tuhan Yesus mau. Tuhan berkati Pak Jack, istrinya, anak-anaknya, cucunya secara luar biasa. Berikan hikmat yang bertambah-tambah. Pimpin mereka dalam pelayanan. Berkati gereja Elohim Tuhan secara luar biasa. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, dari pemimpin pujian, singers, dan semua aster yang turut mengambil bagian mereka. Berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam segala hal Tuhan yang mereka perbuat Tuhan, karena mereka sudah melakukan dengan setia ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan setiap mereka sudah memiliki berkat-Mu ya Tuhan. Yang sedang susah sudah dihiburkan, mereka pasti keluar berseri-seri karena jawaban Tuhan sudah diberikan untuk mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan mereka tidak lama lagi yang tidak punya kerja bekerja segera Tuhan. Aku percaya, aku punya iman, aku yakin Tuhan mereka punya pekerjaan Tuhan segera bahkan lebih baik daripada yang semula Tuhan. Haleluya, bisnis mereka lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pelayanan gereja ini berkembang Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan jemaat Tuhan, jemaat yang militan, jemaat yang mau melayani, yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu sehingga gereja ini bukan gereja biasa, gereja yang luar biasa karena hadirat Tuhan yang penuh di tempat ini Tuhan, yang penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Di dalam Yesus Bapa, aku percaya Engkau mendengarkan, mengabulkan doa hamba-Mu ini. Yang percayakan dalam Yesus, amin. Beri kemuliaan Yesus, haleluya.